Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, saudara mahasiswa pada mata kuliah ini diharapkan untuk bisa menghasilkan suatu karya yang berbentuk artikel yang sesuai dengan kaidah dan sistematika yang benar. Pada pertemuan kali ini, saya meminta kalian untuk merancang suatu judul. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah lakukan observasi dengan mengamati dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang muncul atau terjadi di lingkungan kelas tempat kalian PLP masing-masing. Perhatikan interaksi antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya, metode pengajaran guru, fasilitas yang tersedia, dan lain sebagainya. Catatlah perilaku peserta didik, tingkat keterlibatan mereka dalam pembelajaran, dan respon terhadap materi yang diajarkan. Selain itu, identifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi proses belajar mengajar. Contohnya, kurangnya motivasi, kesulitan dalam memahami materi, dan lain sebagainya. Setelah melakukan observasi, pilihlah satu atau dua masalah utama yang paling signifikan untuk dijadikan fokus analisis lebih lanjut. Langkah ini akan membantu kalian dapat merumuskan judul artikel yang tepat dan relevan berdasarkan yang ada di lapangan. Karena kalian sudah mengambil mata kuliah metodologi penelitian, yang pastinya sudah memahami berbagai metode penelitian, maka saya minta kalian untuk menuliskan yang pertama, permasalahan dan juga judul yang mengarah pada penelitian tindakan kelas, itu satu. Yang kedua, menuliskan permasalahan dan membuat judul yang mengarah kepada eksperimen, satu. Dan yang ketiga, menuliskan permasalahan dan judulnya yang berkaitan dengan deskriptif. Gunakan pengetahuan dari mata kuliah metodologi penelitian untuk merancang judul yang jelas dan relevan dengan permasalahan yang ada di lapangan. Sebelum mengerjakan, saya berikan contoh. Yang pertama, ini berkaitan dengan penelitian tindakan kelas atau PTK. Untuk artikel yang saya gunakan, ini kalian bisa download pada link yang saya cantumkan. Permasalahannya adalah berdasarkan interview dengan guru matematika dan observasi kelas 8 SMP Negeri 2 Karangsambung, diperoleh informasi bahwa terdapat permasalahan terkait dengan hasil belajar siswa. Beberapa faktor yang menyebabkan yaitu yang pertama, hasil belajar siswa cenderung rendah dan menunjukkan perbedaan yang signifikan dari tahun ke tahun, yang mengindikasi adanya masalah dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kurangnya komunikasi antara guru dengan siswa di luar jam pelajaran yang mengakibatkan menghambat pemahaman siswa terhadap materi. Yang ketiga, interaksi dan kerjasama yang minim antar siswa juga menghambat pemahaman konsep-konsep matematika yang kompleks. Yang keempat, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru belum sepenuhnya menguduk kebutuhan siswa, sementara peran guru dalam memotivasi siswa sangat krusial, dan juga peran orang tua juga masih minim. Solusi yang ditawarkan yaitu dengan penerapan metode home visit yang berbasis pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan interaksi dan komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua dengan harapan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung dan meningkatkan hasil belajar matematika siswa secara signifikan. Judul yang diajukan adalah Home Visit berbasis Cooperative Learning untuk meningkatkan optimalisasi pembelajaran matematika. Ini merupakan contoh yang ke PTK. Untuk contoh yang kedua, ini ke eksperimen. Artikelnya dapat diunduh pada link yang saya cantumkan. Untuk permasalahannya, permasalahan dalam pembelajaran matematika di sekolah menengah pertama adalah prestasi belajar siswa. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan. Yang pertama, banyak siswa yang beranggapan bahwa matematika adalah mata pelajaran yang sulit, sehingga mengurangi minat mereka untuk mempelajarinya. Akibatnya, prestasi siswa pada mata pelajaran matematika cenderung rendah. Yang kedua, banyak guru yang belum mampu memilih model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yang mengakibatkan siswa merasa terbebani dan kurang termotivasi. Yang ketiga, proses pembelajaran yang bersifat monoton dan berpusat kepada guru. Solusi yang ditawarkan adalah penerapan model pembelajaran yang lebih interaktif seperti problem-based learning atau PBL, number head together, Think Pair Share atau TPS yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan mengembangkan kreativitas mereka. Selain itu, kreativitas siswa dalam menyelesaikan masalah matematika juga perlu diperhatikan karena hal ini berpengaruh langsung terhadap prestasi belajar mereka.
Untuk judul yang diajukan yaitu eksperimentasi model pembelajaran problem-based learning, number head together, dan think pair share terhadap prestasi belajar ditinjau dari kreativitas belajar siswa pada materi himpunan SMP Negeri Kabupaten Kebumen tahun ajaran 2014-2015. Saya contohkan satu lagi yang eksperimen. Permasalahannya adalah di sekolah menengah pertama IY, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi geometri, terutama dalam menggambar dan memahami bangun datar. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya penggunaan media pembelajaran yang spesifik dan efektif, seperti aplikasi berbasis komputer atau alat peraga fisik. Tanpa media yang memadai, siswa kesulitan memvisualisasikan bentuk dan sifat bangun datar, sehingga mereka merasa frustasi dan kehilangan minat untuk belajar. Selain itu, pengajaran yang tidak interaktif membuat siswa sulit untuk berpartisipasi aktif. Solusi yang ditawarkan adalah menerapkan penggunaan aplikasi geometri dinamis sebagai media pembelajaran untuk membantu siswa dalam memvisualisasikan bangun datar. Judul yang diajukan adalah pengaruh penggunaan aplikasi geometri dinamis terhadap pemahaman konsep bangun datar siswa SMP Y. Dan contoh yang ketiga yang mengarah ke deskriptif. Ini artikelnya, juga saya cantumkan linknya. Untuk artikel ini sudah terbit pada Sinta yang terindeks dalam Sinta 4. Silahkan kalian bisa download untuk menjadi suatu referensi dalam menyusun. Permasalahan yang ada di sana adalah dalam menulis karya ilmiah di Universitas Terbuka Program Studi X adalah tingginya angka kecurangan akademik, termasuk plagiarisme. Banyak mahasiswa yang menyalin informasi dari sumber lain tanpa menyertakan referensi yang tepat, atau menggunakan teknik manipulasi untuk menghindari deteksi alat seperti Turnitin, seperti menambahkan spasi yang tidak perlu atau mengubah format file menjadi gambar. Kecurangan ini merusak integritas akademik dan kepercayaan dalam dunia perguruan tinggi. Solusi yang ditawarkan adalah untuk mengatasi kecurangan dalam penulisan karya ilmiah meliputi peningkatan kesadaran etika penulisan, pelatihan teknik penulisan yang benar, penggunaan perangkat lunak deteksi plagiarisme yang efektif. Dosen juga perlu lebih teliti dalam mengevaluasi artikel dan memberikan bimbingan agar mahasiswa memahami serta menghindari plagiarisme sehingga integritas akademiknya terjaga. Untuk judul yang diajukan adalah problematika dan analisis kecurangan untuk menurunkan similarity yang tidak terdeteksi oleh similarity tool. Demikian penjelasan dari saya, semoga bisa memberikan gambaran untuk kalian dalam mengerjakan tugas pada pertemuan kelima. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mendownload dulu artikel-artikel pada link yang sudah saya cantumkan untuk memberikan kalian gambaran lebih lanjut. Selamat mengerjakan, semoga sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.